Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Amma ba'du. Para pemirsa yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bab yang kedua dari kitab Adabul Alim wal Muta'alim, karya dari Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang. Al-Babul Asani, utawi bab kang nomor loro iku fi adabil muta'alimi, mertelake tata kramane wong kang golek ilmu. Fi nafsi ing dalem awak dhewe muta'alim. Wa fi lan iku ing dalem babusani asratu anwa'in, utawi 10 pira-pira cabang minal adabi, saking adab. Jadi di bab yang kedua ini menerangkan tentang tata krama atau akhlak cara seorang murid di dalam mencari ilmu. Entah murid, entah mahasiswa, entah santri. Ada 10 bahasan di dalam bab ini yang kesemuanya itu menjelaskan tentang bagaimana kompetensi personal, apa-apa yang harus dilakukan oleh seorang santri secara individu menurut Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Al-awwalu utawi kang nomor 1, yang pertama itu adalah ayyutahhira qalbahu min kulli ghasin wa danasin wa ghilin wa hasadin wa su'i aqidatin wa su'i khuluqin. Yang pertama, menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah seorang santri, seorang murid itu harus membersihkan dirinya, membersihkan hatinya dari segala kotoran-kotoran hati. Baik yang berupa bujuk rayuan, kekotoran hati, maupun hasad, akidah yang jelek, maupun akhlak-akhlak yang jelek. Kenapa ini harus diterangkan, harus ditekankan yang pertama kali bagi seorang santri? Karena penyakit-penyakit hati itulah yang akan mempersulit sebuah ilmu masuk ke dalam dirinya, ke dalam diri seorang santri. Oleh karena itu, Kiai Hasyim Asy'ari sangat menekankan hal ini dan menjadi syarat yang pertama seorang santri sebelum mencari ilmu. Dia harus bersih dulu hatinya. Setelah bersih, asani utawi yang nomor loro iku ayyuhsina an-niyata fi thalabil ilmi bi ayyakshida bihi wajhallahi azza wa jalla wal amal wa ihya'i syariati. Yang kedua, setelah hatinya itu bersih dari kotoran-kotoran hati, seorang santri harus memiliki niat yang baik, memiliki niat dalam mencari ilmu hanya karena Allah Ta'ala, hanya untuk mencari ridhonya. Yang kedua, untuk wa ihya'i syariati, menghidup-hidupkan ajaran syariat di dalam Islam. Yang ketiga, wa tanwiri qalbihi, supaya hatinya itu menjadi terang, menjadi bercahaya, bukan untuk memperoleh hal-hal yang bersifat duniawi seperti pangkat, jabatan, harta, popularitas, dan lain sebagainya. Kenapa ini harus ditekankan yang kedua kali oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari? Karena hal ini akan mempengaruhi pola pikir seorang santri dalam mencari ilmu. Ketika dia terjebak kepada urusan-urusan dunia, maka niatnya sudah tidak ikhlas lillahi ta'ala, tapi dia mencari ilmu hanya untuk urusan-urusan dunia. Dan ini akan sangat mempengaruhi nilai keberkahan sebuah ilmu yang diperolehnya ketika dia akan kembali ke masyarakat untuk menyebarkannya. Setelah niatnya bagus dalam mencari ilmu, yang ketiga, asalisu ayyubadira bitahsilil ilmi sababahu wa uqati umrihi wa la yaftarra bi khoda'is taswifi wa ta'mili. Seorang santri harus mampu untuk menggunakan waktu mudanya dalam mencari ilmu. Jangan sampai waktu muda ini digunakan untuk foya-foya, digunakan untuk hal-hal yang tidak berbau ilmu. Karena pepatah mengatakan masa muda itu hanya sekali dan tidak akan untuk kembali lagi. Hadratus Syekh juga menjelaskan bahwasanya jangan sampai kita menunda-menunda untuk mencari ilmu. Jangan sampai kita hanya berangan-angan tapi tidak melaksanakannya. Hanya berteori tapi tidak melaksanakannya. Ini juga berbahaya bagi anak muda yang sedang mencari ilmu.
Kemudian yang keempat, ar-rabi'u ayyamna'a minal quti wal libasi bima tayassar. Artinya seorang santri yang keempat syaratnya sebelum mencari ilmu, dia harus mampu menerima keadaan, mampu qanaah, mampu menerima apa adanya, nerimo ing pandum terhadap apa yang dimakan, apa yang dipakai, baik makanan maupun minumannya maupun pakaiannya. Dia harus mampu untuk bersabar agar apa yang diperoleh ini bisa cepat, ilmu yang diperoleh bisa diperoleh dengan cepat dan tidak akan hilang. Kemudian yang kelima, seorang santri wal khomisu ayyaqsima auqata lailihi wa naharihi wa yaqtanima ma baqiya min umrihi. Dia harus, seorang santri harus mampu mengatur waktunya selama sehari semalam, kapan dia akan belajar, kapan dia akan menulis, dan kapan dia akan beribadah, kapan dia istirahat, kapan dia akan makan, minum, dan seterusnya. Tidak digunakan untuk hal-hal belajar semuanya dalam waktu 24 jam, tapi juga tidak untuk hal-hal yang berbau tidak untuk mencari ilmu. Satu hari tidur terus itu juga tidak benar, tapi selama 24 jam belajar terus itu juga tidak baik. Semuanya harus diatur. Ini yang kelima. Yang keenam, wasadisu ayyuqallila al-akla wa syarba fa inna sab'a yamna'a minal ibadati wa tuskila al-badan. Yang keenam, menurut Kyai Hasyim Asy'ari, seorang santri harus menyedikitkan makan. Kata orang Jawa dulu, tirakat, baik makan maupun minum. Kenapa? Karena makan dan minum ini akan memberatkan seseorang itu untuk beribadah. Mencari ilmu akan menjadi ngantuk, ibadah juga akan berat. Kenapa? Karena perutnya sudah penuh dengan makanan dan minuman. Makanya seorang santri, apalagi di dalam pondok pesantren, seyogyanya mengikutkan tirakat-tirakat hal-hal yang berbau sunnah ini dalam pelajarannya. Ketika dia mencari ilmu, disunahkan dia untuk tirakat. Baik tirakat itu dalam bentuk berpuasa, entah ahli zikir atau ahli wirid, entah qiraatul Quran, entah sedekah, entah sholat sunnahnya, baik duha maupun tahajud. Tapi seorang santri harus memiliki tirakat apa yang digunakan selama dia menimba ilmu di sebuah pondok pesantren. Jangan sampai seorang santri tidak pernah tirakat sama sekali, mulai dari dia masuk di pondok pesantren sampai dia lulus. Ini juga sangat terkait erat dengan keberkahan ilmu yang diperolehnya. Kemudian yang ketujuh, wasabiu ayu akhida nafsahu bil waroi wal ikhtiyati fi jami'i sa'nihi. Seorang pencari ilmu itu harus mampu menjaga dirinya dengan sikap-sikap sifat yang wirai, warok, dan berhati-hati di dalam semua perilakunya, entah perkataan maupun perbuatan. Apa yang dimakan itu menjadi halal. Ada kisah, dulu ada seorang ulama yang namanya Yai Idris. Yai Idris ini dia suatu hari berjalan-jalan di sebuah kebun, yang kebun itu ditanami buah apel. Ada satu buah apel yang karena sudah tua, buah apel ini kemudian jatuh dari pohonnya. Karena dia lapar, yaitu ini kemudian dia makan. Tapi setelah selesai buah apel yang dimakan ini sudah habis, beliau baru sadar bahwasanya buah apel yang dimakan meskipun hanya satu biji itu bukan haknya, karena kebun itu bukan miliknya. Kemudian dia mencari informasi kemana saja, siapa yang memiliki kebun itu. Kemudian Yai Idris, santri Idris ini kemudian menemukan siapa pemilik kebun apel ini. Kemudian dia bertanya kepada pemilik kebun itu, saya ingin apa yang sudah saya makan, satu buah apel dari kebun panjenengan ini
bisa halal karena sudah terlanjur saya makan. Oleh pemilik kebun kemudian dijawab, iya, saya halalkan dengan satu syarat. Apa? Yaitu kamu selama 4 tahun akan mengabdi kepada saya untuk membantu saya untuk menggembala kambing. Iya, karena saking tawaduknya seorang santri yang bernama Idris ini selama 4 tahun ini kemudian dia menggembala kambing. Tidak ada bayaran, dia hanya untuk mencari kehalalan satu biji apel yang sudah dimakan, yang sudah terlanjur tanpa izin dari pemilik kebun. Singkat cerita, selama 4 tahun itu santri Idris menggembala kambing. Ketika sudah 4 tahun, si Idris ini dipanggil oleh orang yang pemilik kebun itu. Idris, kamu sekarang sudah 4 tahun untuk membantu saya, dan saya halalkan apa yang kamu makan, satu buah apel itu yang pernah dulu kamu makan tanpa izin saya, sekarang saya halalkan. Kata si Idris, terima kasih Pak, tapi saya ingin punya satu permintaan. Apa Pak? Saya ingin kamu itu menjadi menantu saya. Saya punya anak perempuan, wajahnya jelek, kakinya buntung, tangannya juga buntung, kakinya lumpuh, mulutnya bisu, telinganya tuli, dan matanya buta. Apakah kamu bersedia untuk menikahi dia? Apakah kamu bersedia menjadi menantu saya? Tanpa pikir panjang, karena saking tawaduknya si santri yang bernama Idris ini, kemudian dia menjawab, insya Allah saya siap menjadi menantu panjenengan. Baik, kalau gitu besok kamu akan saya nikahkan, ijab kabul. Setelah ijab kabul, singkat cerita, si santri Idris ini belum juga tahu siapa istrinya. Setelah ijab kabul, kemudian dia persilahkan oleh mertuanya, tukang kebun yang kemudian menjadi mertuanya. Idris, istri kamu berada di kamar yang paling ujung utara yang sebelah barat. Istri kamu sudah menunggu di sana. Ketika si santri Idris ini masuk kamar, betapa terkejutnya dia. Dia menjumpai ada seorang perempuan yang sangat cantik jelita. Dalam hati Idris, apakah saya ini keliru istri yang saya nikahi tadi? Karena istri yang saya nikahi tadi katanya tangannya buntung, kakinya lumpuh, matanya buta, telinganya tuli, dan mulutnya bisu. Tapi ternyata saya ajak ngomong bisa, telinganya juga tidak tuli, dan matanya juga tidak buta, tangannya tidak buntung, dan kakinya tidak lumpuh. Si Idris kemudian keluar dari kamar itu dan menemui mertuanya. Mertua, kelihatannya istrinya keliru. Loh, keliru yang mana? Kamu kan benar di kamar yang paling ujung utara sebelah barat yang madhab timur. Iya, tapi ada perempuan cantik di sana. Dia tidak buta, tidak tuli, tidak bisu, tidak lumpuh, dan tidak buntung. Oh ya, itu memang anak saya. Saya katakan anak saya perempuan ini, gadis ini buta karena dia tidak pernah menggunakan matanya untuk melihat hal-hal yang tidak perlu dilihat. Saya katakan gadis saya, anak saya ini adalah bisu karena dia tidak pernah berbicara hal-hal yang jelek. Dan saya katakan anak saya ini telinganya tuli karena anak saya tidak pernah mendengarkan ucapan-ucapan yang tidak perlu didengarkan. Saya katakan tangan anak saya ini buntung, terpotong karena saya tahu anak saya tidak pernah menggunakan tangannya untuk hal yang maksiat. Dan yang saya katakan anak saya ini lumpuh karena dia tidak pernah menggunakan kakinya untuk hal-hal yang maksiat. Sehingga pernikahan yang sudah dilakukan antara si santri Idris dan istrinya ini melahirkan ulama hebat, yaitu Imam Syafi'i yang kita kenal hingga sekarang. Artinya apa? Seorang anak yang hebat itu pasti tidak akan jauh dari wirai, dari kesungguhan orang tuanya dalam menjaga diri hal-hal yang berbau subhat apalagi haram. Sehingga kalau santri ini terbiasa dengan menjauhi hal-hal yang subhat apalagi haram, dia mampu wirai, yakinlah bahwasanya seorang santri itu akan melahirkan keturunan yang hebat. Itu yang ke-7.
Yang kedelapan, seorang santri itu menurut Mbah Hasyim Asy'ari wasaminu ayyukol lila istimali matoimi alatihya min asbabil balada. Seorang santri harus menyedikitkan atau meminimalisir apa-apa yang dimakan, karena makanan-makanan itu bisa menyebabkan otak tidak menjadi pintar. Seperti hal-hal yang makanan-makanan yang sangat kecut, sangat asam, yaitu cuka, seperti apel dan lain sebagainya, sangat tidak baik untuk perkembangan otak. Yang kesembilan, menurut Kyai Hasyim Asy'ari, seorang santri adalah wattasi'u ayyuqallila naumahu malam yalhaqhu dororon fi badanihi wa dhihnihi. Seorang santri harus mampu meminimalisir tidurnya dan istirahatnya. Jangan sampai terlalu banyak istirahat dalam waktu 24 jam. Ini tidak baik. Tapi juga tidak pernah istirahat dalam waktu 24 jam siang hari. Dalam satu hari ini tidak istirahat seorang santri juga tidak baik. Jadi harus imbang. Imam Ghazali itu pernah membagi dalam waktu 24 jam ini, seorang pencari ilmu itu harus membagi waktunya menjadi 3. Yang pertama adalah sepertiganya untuk mencari ilmu, sepertiganya atau 8 jamnya untuk istirahat, dan sepertiganya adalah untuk mencari ma'isyah, mencari penghidupan. Sehingga imbang antara untuk mencari ilmu, untuk istirahat, dan untuk mencari nafkah menjadi hal-hal yang imbang. Tidak ada yang dominan. Seorang santri kalau hanya tidur saja ya tidak baik. Tapi kalau belajar saja tidak pernah tidur, itu juga tidak baik untuk perkembangan badannya dan perkembangan emosionalnya. Yang terakhir, menurut Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, seorang santri harus wal asiru ayyatruka al isrota. Seorang santri harus mampu menghindari pergaulan-pergaulan hal-hal yang negatif, teman sebaya yang tidak ada gunanya, teman sebaya yang hanya akan memberikan dampak negatif. Karena seorang santri akan dipengaruhi oleh 3 hal dalam mempengaruhi kesuksesannya ketika dia belajar. Yang pertama adalah lingkungan keluarga, yang kedua adalah lingkungan masyarakat, dan yang ketiga itu adalah lingkungan pertemanan. Teman sebaya, dengan siapa dia akan berteman. Sehingga kalau kita melihat siapa yang akan penilaian kita seseorang, lihatlah siapa temannya. Apalagi di sini ditambahkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, seorang santri hendaknya meninggalkan pergaulan dengan lain jenis. Sehingga ini akan bisa menghindarkan seorang santri terhindar dari tidak konsen dan tidak fokus dengan pelajarannya. Oleh karena itu, bagi para santri, para murid, para siswa maupun mahasiswa yang ingin konsentrasi dalam pendidikannya di sebuah jenjang pendidikan dan lembaga pendidikan, mari kita ikuti 10 nasihat dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari agar menjadi santri yang memiliki al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat, berguna agama, nusa dan bangsa. Sekian dari bab kedua ini. Nanti kita lanjut ke bab yang ketiga, yaitu tentang bagaimana interaksi seorang santri dengan gurunya, interaksi seorang mahasiswa dengan dosennya, seorang murid dengan gurunya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.